Assalamualaikum teman-teman. Welcome to Once Upon a Time Story, when the history told more stories. Hari ini kita akan bahas story apa ya? Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita bahas. Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Itulah nama bulan yang dipakai secara global di dunia pada saat ini. Pernah nggak sih kalian berpikir dari mana asal-usul konsep kalender yang kita pakai saat ini? Dari Amerika kah? Dari Arab kah? Atau dari tempat lain? Kalau kalian penasaran, yuk kita cari tahu sama-sama. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya, biar kami semakin semangat bikin videonya. Penanggalan global yang dipakai saat ini adalah sistem penanggalan Masehi. Akan tetapi, banyak dari kita yang belum mengetahui tentang sejarah bulan dalam sistem penanggalan Masehi tersebut. Kalender Masehi mengacu pada sistem Gregorian yang didasarkan dengan perhitungan waktu perputaran bumi kepada matahari. Pada sistem kalender ini, dalam satu tahun ada 12 bulan dengan nama yang berbeda-beda dan urutan yang kita kenal sekarang. Penamaan bulan dalam kalender tersebut berasal dari bangsa Romawi kuno. Pada awalnya dalam setahun hanya berjumlah 10 bulan saja. Namun seiring berkembangnya kekaisaran, terbentuklah sistem kalender 12 bulan seperti yang dipakai sekarang ini. Nama-nama bulan dalam kalender Romawi masing-masing ada artinya loh. Berikut ini adalah pembahasannya. Januari. Ketika bangsa Romawi kuno membuat sistem kalender, hanya ada 10 bulan saja dan belum ada bulan Januari. Akan tetapi, sejak Numa Pompilius yang menjadi raja kedua kerajaan Romawi tersebut naik takhta, ia menambahkan 2 bulan, yaitu Januarius atau Januari dan Februarius atau Februari. Kedua nama itu kemudian dijadikan sebagai bulan pertama dan kedua dalam sistem kalender. Sebelum itu, bulan pertama dalam penanggalan Masehi adalah Martius atau Mart. Bulan Januari sendiri diambil dari kata Janus, seorang dewa Romawi kuno yang memiliki 2 wajah, sehingga dapat melihat ke depan dan ke belakang dalam waktu yang bersamaan. Karena itu, Raja Numa meletakkan bulan Januari sebagai bulan pertama yang mengawali sebuah tahun. Dewa Janus adalah penjaga gerbang Roma, dipilih untuk batas masa lalu dan masa depan. Februari. Seperti halnya bulan Januari, bulan Februari juga awalnya tidak termasuk dalam kalender yang diciptakan oleh bangsa Romawi kuno. Baru sekitar tahun 690 sebelum Masehi, Numa Pompilius menambahkan bulan Februari yang namanya berasal dari nama seorang dewa, yaitu dewa Februs. Untuk masyarakat Roma, Februs adalah dewa pemurnian. Sementara untuk masyarakat Etrusia, Februs merupakan dewa pemurnian, dewa kekayaan, dan dewa kematian. Itulah sebabnya setiap tanggal 15 Februari, masyarakat Roma kerap mengadakan ritual pemurnian yang dipakai sebagai ritual pengampunan dosa. Ada juga yang mengatakan bahwa penamaan bulan ini berasal dari festival Romawi, yaitu Februa atau festival penyucian. Nama Februa sendiri merujuk pada salah satu suku kuno yang tinggal di Romawi, yaitu suku Sabin. Maret. Nama bulan ini diambil dari kata Mars yang menjadi dewa perang dalam mitologi Roma. Bangsa Romawi kuno mengatakan bahwa bulan Maret merupakan bulan pertama dalam setahun sistem kalender Roma kuno. Bangsa Romawi memandang bahwa bulan ini sebagai waktu di mana seluruh perang dihentikan selama masa perayaan Tahun Lama dan Tahun Baru. Pemilihan nama dewa perang ini diambil lantaran awalnya dipandang sebagai awal tahun,
setiap peperangan dihentikan terlebih dahulu untuk menyambut tahun baru. Maka dari itu, nama dewa peranglah yang dipilih untuk memperingati hari tersebut. April. Kata April ini berasal dari aprire yang mempunyai arti terbuka. Terbuka ini mengacu kepada bunga-bunga yang mekar atau musim panen tiba. Maka dari itu, bulan April adalah bulan yang sangat penting untuk petani. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa kata April berasal dari kata Aphrodite, nama Dewi Venus di dalam bahasa Yunani. Mei. Nama bulan berikutnya adalah Mei atau Mai, yang berasal dari nama dewa Romawi yaitu Maia, alias dewa penyubur dan pengawas pertumbuhan tanaman di muka bumi. Dalam bahasa Latin diartikan menjadi Maiores yang berarti tetua. Karena itu, setiap hari pertama di bulan ini, bangsa Roma akan melaksanakan ritual yang ditujukan kepada Dewi Maia, sang Dewi Bumi. Juni. Bulan Juni atau Juno berasal dari kata Juno, nama yang diberikan kepada Dewi bangsa Romawi yang dipandang jenius dan kuat layaknya seorang laki-laki. Berdasarkan mitologi bangsa Romawi, Dewi Juno adalah istri dari dewa Jupiter yang merupakan dewa tertinggi untuk mereka. Dewi Juno dipandang sebagai pelindung pernikahan. Maka dari itu, Juni menjadi bulan yang populer untuk menggelar acara pernikahan. Juli. Pada awalnya, nama bulan ini menempati urutan kelima karena kalender Romawi hanya ada 10 bulan dan dimulai dari bulan Maret. Dulu namanya adalah bulan Quintilis dari bahasa Latin yang mempunyai arti bulan kelima. Nama Juli sendiri berasal dari penguasa Romawi yang sangat berpengaruh dan berjasa, yaitu Julius Caesar. Kebetulan Julius Caesar ini lahir di bulan Quintilis atau bulan kelima. Makanya untuk memperingati jasa-jasanya, nama bulan kelima ini diganti dengan namanya menjadi bulan Juli. Agustus. Sama seperti bulan Juli, pada awalnya Agustus merupakan bulan ke-6 atau sextilia yang berarti bulan ke-6 dalam bahasa Latin. Nama Agustus diambil dari seorang penguasa bangsa Romawi pada abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu Augustus Caesar, yang merupakan anak adopsi dari Julius Caesar. Kemudian nama Sextilis ini diganti menjadi Agustus sebagai cara memperingati wafatnya Augustus Caesar yang meninggal pada 19 Sextilis kalender pada saat itu. Nama-nama bulan setelah bulan Agustus diberi nama sesuai dengan urutan sebelum kalender Romawi dirubah, seperti September yang berarti ketujuh, Oktober dari kata okta yang berarti ke-8, November yang berarti 9, dan Desember berasal dari kata desem yang berarti 10. Nah, itulah tadi sejarah nama-nama bulan yang kita pakai saat ini. Seperti halnya nama-nama hari yang sudah kita bahas di video sebelumnya, nama bulan juga ternyata memiliki arti tersendiri ya. Jadi tahu kan sekarang? Kalau kalian belum sempat menonton video arti nama-nama hari, silahkan klik link di deskripsi ya. Teman-teman, demikianlah tadi storytelling hari ini. Terima kasih sudah selalu setia menyaksikan video-video dari kami. Next, kita bahas sejarah apa lagi ya? Boleh banget loh kasih ide di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sekian dulu, salam historia. Wassalamualaikum.